Sungguh memalukan, Facundo Garces keceplosan terkait asal-usulnya, FAM bisa panik akibat ketahuan bohongnya. Sungguh di luar dugaan, Tijani Reinders secara mengejutkan kasih kode mau gabung timnas Indonesia. Ini dia faktanya. Langkah serius PSSI demi tuntaskan ambisi, Miliano Jonathan siap ambil sumpah WNI, debut kontra Lebanon dan Kuwait. Bangga dengan kecintaan fans timnas Indonesia terhadap negaranya, Justin Kluivert dibuat kagum begini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Secara mengejutkan, baru-baru ini, gelandang Manchester City, Tijani Reinders, secara terbuka mengaku ingin mengabdi untuk tim nasional Indonesia. Ya, meski tidak bisa memperkuat Garuda sebagai pemain, bintang keturunan Maluku ini menegaskan dirinya tetap punya hasrat besar untuk membantu sepak bola Indonesia. Reinders, yang saat ini berusia 27 tahun, merupakan bagian dari timnas Belanda. Statusnya sebagai pemain The Orange membuat pintu untuk membela timnas Indonesia sudah tertutup rapat. Namun, darah Maluku yang mengalir dalam dirinya serta kedekatan dengan budaya Indonesia membuatnya tak bisa memalingkan wajah dari tanah air. Terbaru dalam wawancara bersama Stadium Astro, media Malaysia, Reinders mengungkapkan masih sering diminta masyarakat Indonesia untuk berseragam Garuda. Sayangnya, hal tersebut sudah mustahil untuk terwujud karena aturan dari FIFA. Pernyataan itu disampaikan dengan senyum penuh arti, seolah memberi isyarat bahwa dirinya tetap memiliki keinginan untuk terlibat dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan, Reinders secara gamblang menyebut ingin mengikuti jejak Patrick Kluivert yang kini menukangi timnas Indonesia. Terkadang orang-orang Indonesia lewat Instagram meminta saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tetapi, ya, itu sudah tidak mungkin. Ya, harapannya bisa menjalani laga eksibisi kontra timnas Indonesia, atau seperti Patrick Kluivert menjadi pelatih, kita lihat nanti, ungkap Tijani Reinders sambil tersenyum. Kalimat tersebut sontak menjadi kejutan besar bagi publik tanah air yang selalu haus akan sosok-sosok kelas dunia yang mau mengabdi untuk Garuda. Sebagaimana yang diketahui, Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025. Mantan striker legendaris Belanda itu diberi misi berat, membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Demi mewujudkan target ambisius tersebut, Kluivert bahkan membawa tim kepelatihan asal Belanda untuk mendampingi perjuangannya. Kisah Kluivert inilah yang tampaknya menginspirasi Reinders. Dengan segudang pengalaman di Eropa, dia sadar kontribusi untuk Indonesia tidak harus datang sebagai pemain, melainkan bisa juga dari sisi kepelatihan. Apalagi, kedekatannya dengan budaya Indonesia semakin memperkuat keinginannya untuk suatu saat memberi sumbangsih nyata. Jika benar terwujud, kehadiran Reinders sebagai pelatih timnas Indonesia di masa depan akan menjadi momentum besar. Bermain di level tertinggi Eropa bersama Manchester City dan timnas Belanda jelas memberi bekal berharga yang bisa ia bawa untuk mengangkat kualitas Garuda. Seperti yang diketahui, timnas U17 baru saja bertugas di Piala Kemerdekaan 2025 dan keluar sebagai runner-up. Ini jadi pencapaian perdana pasca menggelar pemusatan latihan panjang sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17 2025. Tentunya, mereka masih banyak waktu karena Piala Dunia U17 tahun ini baru akan digelar pada bulan November mendatang. Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17 menjelaskan, bahwa sejauh ini pemainnya terus menunjukkan perkembangan positif. Laga uji coba seperti Piala Kemerdekaan dinilai bermanfaat untuk membuat mereka bisa memberikan kontribusi di lapangan. Selain itu, Garuda Asia memiliki kesempatan untuk memahami kondisi yang kemungkinan akan dihadapi pada Piala Dunia U17 2025. Saya pribadi sangat senang dengan perkembangan pemain sejauh ini. Karena dengan uji coba seperti ini, pemain akan terus berproses dan pemain bisa belajar dengan setiap situasi yang terjadi di lapangan selama turnamen Piala Kemerdekaan. Uji coba ini bisa menjadi bahan evaluasi kami dalam menentukan komposisi pemain yang akan tampil di Piala Dunia U17, evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pastinya, akan kami lakukan agar kami bisa lebih siap di saat kami tampil di event sesungguhnya. Termasuk dalam proses kami menambah kedalaman skuad yang ada saat ini, ungkap Nova Arianto. Nova juga memberikan apresiasi kepada semua staf yang sudah bertugas. Dia berharap pemain memiliki kesempatan untuk istirahat sebelum datang ke agenda selanjutnya. Selain itu, dia juga kagum dengan sambutan supporter yang mereka dapatkan sepanjang Piala Kemerdekaan 2025. Terima kasih pemain dan staf sudah bekerja sangat keras di pemusatan latihan dan uji coba kali ini. Harapannya pemain bisa beristirahat dengan baik sebelum kembali melanjutkan program yang sudah direncanakan menuju World Cup U17. Terima kasih juga saya sampaikan ke warga Sumatera dan Medan atas semua support dan dukungannya.
Pastinya kami sangat surprise dengan dukungan untuk tim nasional U17 selama di Medan, ungkap Nova memungkasi. Baru-baru ini, anak Patrick Kluivert, Justin Kluivert, mengungkapkan rasa bangganya dengan fanatisme fans timnas Indonesia. Ya, hal itu tak terlepas dari penglihatannya terhadap sang ayah yang selalu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Kini, dukungan turut diberikan oleh Justin Kluivert yang akhirnya mengikuti perkembangan timnas Indonesia meski sibuk bersama klubnya, AFC Bournemouth. Justin Kluivert mengakui turut merasakan betapa besar kecintaan masyarakat Indonesia kepada sepak bola dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert yang ditugaskan untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia begitu banyak mendapatkan cinta meski pada akhirnya banyak pula yang tidak suka dengan kehadirannya. Meski begitu, dukungan penuh arti tetap diutarakan Justin Kluivert untuk sang ayah, karena dia sadar, Patrick Kluivert merupakan seseorang yang pantang menyerah dalam melakukan hal apapun. Saya sangat bangga pada ayah saya berharap timnas Indonesia bisa meraih pencapaian luar biasa. Kecintaan mereka terhadap sepak bola di sana sangat luar biasa, membuka mata dan sangat indah. Jika mereka bisa menggapai Piala Dunia, itu akan menjadi sangat indah untuk Indonesia. Mereka punya basis fans yang sangat luar biasa. Mereka mengikuti kemanapun timnas Indonesia berada. Jika kamu lihat, para penggemar sering menunggu di hotel dan berinteraksi dengan pemain, itu luar biasa, ungkap Justin Kluivert. Sebagai pemain Belanda, Justin Kluivert turut mengenal beberapa pemain keturunan di timnas Indonesia. Ya, salah satu teman terdekatnya adalah Kevin Dix yang kini membela Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix adalah teman saya, tentu saya akan menyebut namanya, dia adalah pemain yang hebat dan saya harap dia meraih sesuatu yang hebat bersama timnas Indonesia, jelas Justin Kluivert kepada Stadium Astro. Baru-baru ini, publik sepak bola Indonesia dan Malaysia kembali dihebohkan dengan pengakuan kontroversial pemain naturalisasi timnas Malaysia, Facundo Garcés. Ya, sebagaimana yang diketahui, Facundo Garcés menjadi salah satu pemain naturalisasi baru timnas Malaysia yang baru diresmikan pada Juni 2025 lalu. Meski demikian, kehadirannya memicu beragam kontroversi bagi penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Sebab, asal-usul keturunan Malaysia B. Deportivo Alaves itu dianggap tidak jelas dan disinyalir hanya akal-akalan Federasi Sepak Bola Malaysia. Terbaru, dalam sebuah laporan yang diunggah media Spanyol El Correo, Garcés keceplosan menjelaskan asal-usul keturunan darah Malaysianya. Menurut penuturannya, B berusia 25 tahun itu mewarisi darah Malaysia hanya dari kakek buyutnya. Karena kakek buyut saya memang sudah tahu asal-usulnya, tapi saya tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Malaysia sedang membangun proyek menarik dan saya sangat bersemangat, ucap Facundo Garcés kepada media Spanyol El Correo. Sontak saja, kabar tersebut langsung ramai karena jika benar maka Malaysia dianggap melanggar regulasi FIFA terkait batas maksimal pemain naturalisasi yang hanya berasal dari generasi ketiga kakek dan neneknya. Apalagi, Garcés juga diketahui sudah mencatatkan debut bersama tim Harimau Malaya saat menghadapi Vietnam beberapa waktu lalu. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak FAM terkait kabar asal-usul garis keturunan Garcés. Jika pernyataan sang pemain benar, maka Malaysia berpotensi melanggar regulasi FIFA dan bersiap mendapatkan sanksi yang cukup berat. Patut untuk dinantikan, bagaimanakah kisah selanjutnya dari Facundo Garcés ini? Ya, kita tunggu saja respon dari FAM maupun FIFA. Sebagaimana yang diketahui, PSSI akan menggelar pertandingan uji coba segitiga yang diikuti timnas Indonesia, Kuwait, dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 2 hingga 8 September mendatang. Ya, ajang ini digelar sebagai wadah pemanasan untuk timnas Indonesia sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi ajang ini, PSSI sangat mengharapkan kehadiran sosok Miliano Jonathans yang saat ini dalam tahap proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Miliano terus dikebut agar sang pemain bisa merasakan atmosfer pertandingan bersama tim Merah Putih. Hal ini dilakukan agar Miliano Jonathans cepat beradaptasi dan bisa tampil maksimal di ronde keempat nantinya. Ya, kita kejar proses naturalisasi Miliano secepatnya untuk memperkuat timnas di September pada laga uji coba, jangan langsung main di Oktober, itu terlalu beresiko, ungkap Erick Thohir. Tentu, uji coba ini akan menjadi ajang pemanasan penting bagi pasukan Patrick Kluivert sebelum bertempur di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan digelarnya uji coba ini, PSSI berharap chemistry dan kualitas permainan timnas semakin solid, terutama dengan hadirnya nama-nama baru seperti Miliano Jonathans.
Miliano Jonathans, pemain muda yang tengah diproses naturalisasinya, dinilai punya potensi besar untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dengan gaya bermain agresif dan visi permainan yang matang, kehadiran Miliano bisa jadi senjata rahasia untuk memperdalam opsi taktik Kluivert.